Sentient itu kemampuan untuk mengalami. Iso ngrasake, iso sakit, senang, dan seterusnya. Lapar, itu sentient. Itu syarat pertama untuk menjadi aware. Sentient, ketika Anda sudah bisa merasakan, itu Anda baru punya modal untuk bisa aware. Karena kalau sentient itu cuma menerima. Aware itu kemudian kamu bisa antisipatif. Aware terhadap lingkungannya. Makanya saya ngomongnya aware, bukan consciousness. Karena consciousness berat. Ini bedanya. Kalau aware, itu kamu paham sama lingkungannya seperti apa. Dan kamu harus gimana, itu paham. Kalau conscious, itu tidak hanya butuh aware, tidak hanya butuh sentient, tapi butuh tahu tentang diri. Jadi arahnya yang tadi ada sentient. Aware itu keluar. Consciousness itu tambah lagi ke dalam sendiri. Nah, conscious disebut sebagai kesadaran itu tadi. Di Indonesia ini angel banget itu soalnya. Seko pingsan bangun we yo sadar. Kesadaran, apa disebut sebagai kesadaran kan. Nah, konsepnya itu sangat-sangat berbeda. Nah, yang Anda sebut sebagai kemerdekaan, aplikasinya pada 3 hal ini berbeda juga. Gini, kalau Anda sentient, Anda bebas merasakan apa saja. Itu kemudian ada istilah yang namanya qualia. Qualia itu adalah sebuah sensasi fundamen yang tidak perlu dibuktikan dan tidak bisa dibuktikan kepada orang lain. Contoh, warna merah. Kamu melihat itu warna merah. Kamu bagaimana bisa membuktikan pada orang lain bahwa yang dia lihat itu sama merahnya sama kita? Jangan-jangan dia ngelihat warnanya hijau, tapi karena dari kecil dikasih tahu itu warnanya merah, nyebutnya kemudian merah. Jangan-jangan gitu. Kita nggak pernah bisa membuktikan. Itu kemerdekaan yang tidak pernah bisa direnggut. Karena itu bawaannya ke DNA-mu sendiri. Tuhan ngasih langsung itu kemerdekaan yang kamu bebas. Karena kamu masih punya bahan mentahnya yang disebut sebagai qualia. Kalau di dunia filsafat, monggo ono jupiti iso digali lebih lanjut. Kenapa saya ngasih kata-kata kunci ini tadi? Qualia. Oke, terus kemudian awareness. Awareness itu dibutuhkan ketika kamu ada lingkungan yang berinteraksi. Sehingga kebebasanmu itu bersyarat. Syaratnya adalah kamu ini untuk memahami syaratnya kamu harus consciousness sedikit. Gimana? Kalau kita punya kesadaran bahwa kita berhak bebas, tentu kamu juga bisa memproyeksi bahwa setiap orang juga berhak bebas. Nggak hanya kamu sendiri. Jadi kamu aware nih, kebebasanku harus tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk boleh bebas. Karena kalau kebebasanmu itu menindas kebebasan orang lain, artinya bukan lagi kebebasan, artinya sudah penindasan, sudah penghinaan, misalnya gitu, sudah abuse, misalnya gitu. Itu yang dilakukan DPR itu nggak aware terhadap itu. Kamu bebas kok, kalau sebagai dirimu, waliamu sendiri, kamu menganggap dirimu tinggi, it's okay. Tapi ketika ada orang lain yang berinteraksi dengan dirimu, kenapa para pemimpin itu sangat berat? Karena dia berinteraksi dengan semua orang yang dipimpinnya. Kalau kamu kepala keluarga, semua perilakumu itu berpada anggota keluarga. Kalau sendirian. Atau pemimpin, kenapa jadi terpenjara menjadi pemimpin itu? Susah banget mengimplementasikan kebebasannya. Karena kebebasannya berpengaruh pada ribuan kebebasan orang lain. Paham ya? Jadi batas kebebasan yang benar dulu ya. Batas kebebasan yang benar dari sudut pandang awareness adalah bagaimana bebasmu tidak menghalangi kebebasan orang lain. Oke. Tapi itu tidak bisa dihindari. Harus ada yang keterbatasan. Misalnya, kamu pengen bebas di jalan, menggok sak penake dhewe. Tapi karena jalannya dipakai bareng-bareng, kita harus berbagi nih sama orang lain. Nah, titik baginya gimana nih? Itulah kenapa diciptakan etik awalnya. Etika rasanya dia ya yang adil buat kita berdua, sehingga disetujui masyarakat, sehingga menjadi adat istiadat, jadi norma, jadi etik. Itu awalnya dari situ perasaan itu. Kemudian diformalkan menjadi hukum. Hukum adalah ragangan. Ragangan ini bahasa Indonesia apa? Kerangka agar semua orang bisa bebas tapi terbatas. Kenapa harus dibatasi? Bukan untuk ditindas, agar tidak mengganggu kebebasan
orang lain. Kita semua punya kebebasan yang sama. Idenya gitu. Kalau mau bebas tanpa diganggu manusia lain, tanpa ada hukum, hiduplah di daerah yang tidak ada manusia yang lain. Kan kemudian yang berlaku adalah hukum rimba kemudian. Tetap ada hukumnya loh. Paham maksud saya? Oke. Terus kemudian consciousness. Anda masuk ke area awareness yang tidak, yang sensorinya tidak hanya diterima begitu saja, tapi harus diaktif, dihidupkan. Karena mencari diri, itu seperti aktor yang melihat dirinya sendiri. Jadi ada sutradara yang melihat aktornya bekerja. Kalau si awareness ini si aktor yang bekerja. Kalau consciousness, kesadaran, ini sutradara yang bekerja. Aku siapa sih? Aku di mana sih? Aku asalnya dari mana, mau kembali ke mana sih? Misalnya gitu ya. Kemudian datanglah awareness yang tidak bisa ditangkap oleh sentient being. Gak cukup sentient, harus naik pangkat. Nah Islamnya dia yang paham insan kayak tadi opo kayak dan seterusnya, itu di Islam juga ada tingkatnya seperti itu pemahaman saya. Artinya ketika Anda sudah conscious, itu awareness-nya Anda tidak hanya manusia lain, tapi juga yang buat. Saya sadar bahwa ada peraturan lebih besar daripada peraturan yang dibuat manusia. Ada peraturan alam semesta, ada peraturan Tuhan yang dibuat. Dan peraturan Tuhan itu pasti berlaku pada alam semesta dan berlaku pada manusia. Karena sentiennya berbeda, ekspresinya berbeda, caranya menyampaikannya berbeda. Paham ya? Sekarang gambarnya paham. Oke.